rekam diri lu. Rekam diri lu. Janganlah, masa kenalan dulu. Jadi nggak mau perkenalkan diri mau kok? Jangan salah, langsung inti. Wih, itu aja. Mau nanya apa gitu? Yakin kau bisa jawab deh? Dosa yang itu ya, di luar itu. Yang dalam aja. Luar ada. Pastiin lagi dong, udah sini. Biar enak gini jadi tuh. Biar enak. Kok tak ada taruh ya? Ada, cuman aku malas kapan pakai. Kayak gini lebih enak. Kali gak orang itu benar. Udah. Terus tujuan ke podcast akunya apa lah? Udah, ini aku tengok dulu nih. Tujuan ke podcast. Ah, Ya, udah aku tengok tadi. Tujuan ke podcast aku apa lah? kau kenal aku udah berapa tahun gak? Baru satu lebih. Kenal apa dulu nih? 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Jumpa, sampai jumpa. Jumpa sih Hah? 1,5 lah. Satu 1,5 tahun. ya 1,5 tahun. Waktu pertama jumpa aku, apa yang ada tamu? Keren kali ya. Ih, Kau enggak ya. ini betul nih. Pertama kali jumpa, kan aku diam aja, nggak ngomong aku. Kau yang pertama jumpa aku kayak mana? Ya karena tuh kan, Iya, enggak. kau yang mancing situ kan, kau yang mancing situ kan. Maksud aku kau pertama kali aku lihat aku di mana? Ya aku biasa aja, karena Ya, aku paham. Cuman ya, biasa aja, nggak ada masalah. sama, karena aku nggak ada masalah sama yang lain juga. Ya kan kau diam aja awal-awal dulu kan. Ya gimana mau diam anjing, aku cuman Lah, ya kan kau diam aja, kau bukannya sama siapa tuh? Sama yang Aji. laki-laki lah, enggak yang laki-laki siapa tuh? yang pertama kali. Iya, selain Aji yang bawa kau. Pertama kali itu paling aku dekat cuman sama nggak ada lah, kayak paling yang baik lah ya menurut aku di pertama-tama nih. Enggak yang kayak nyakapin, tapi selain di urusan kerjaan ya gitu. Maksudnya kayak ngasih tahu selain di luar kerjaan gitu. Kumis tuh anjing nih, kau mau tahu gak kayak Kumis aku kan- kumis? Kalau Nih. sama orang baru dia nggak bercakap biasanya. Iya enggak, karena aku pertama datang nih kan. Nah, Tiba-tiba aku pertama datang nih kan nggak tahu pakai akses gitu masuk pintu kan. Ah. Pakai akses, tiba-tiba aku langsung masuk, nggak tahu aksesnya di mana. Langsung buka. lu kan kau nggak sekarang sama dia. Iya, masalah dia lagi libur perasaan waktu itu loh. Oh, udah libur. Nggak tahu libur atau masuk malam gitu. Hmm. Pokok aku habis makan di kantin, diajak ajian makan kantin. Nah, Tiba-tiba aku masuk nggak bisa, aku buka nggak bisa, itu posisi di kamar ada siapa aja? nggak ada siapa, Nggak ada nggak ada kayak. Terus Papura aku nelpon, Ah. Papura kan ada kumis itu loh, Ya. aku pikir orang beda web lah gitu kan. Oh. Terus Papura nelpon aku, Papura chat Aji, padahal aku nggak di kota tuh. Papura gitu aja ya? Iya kan, hilangin malu lah. Oh. Tapi kau belum tahu bocah itu satu web gitu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kau kira tuh orang lain aja gitu ya. Orang lain yang kamarnya sebelah gitu. Ya, orang. Nah, Terus dia tiba-tiba dia apa? Mau masuk ke bang ada. Langsung diambil akses, dibuka ya. Di atas itu. di atas itu listrik Listrik gitu. ya? Dari situ lah yang Tapi kan sekali doang itu kan. Sekali doang itu. Kalau itu wajar lah kumis itulah karena kan cuma ngebantu akses doang lah. Maksudku nggak bercakap yang panjang itu loh maksudku. nggak ada lah yang pasan selain cewek. Karena aku awal sama cewek terus, bukan sama itu. Bukan sama yang laki-laki ya. Laki-laki. Sama kami ya. Paling Jadi pertama kali kau bercakap panjang itu masalah. Sama lama-lamanya ya. Irwan. Erwan Irwan. enggak lah. Iya, berarti nggak Baru hitung ya? masuk dia. Erwan juga nggak ada, kami juga nggak bercakap sama dia. Mana ada selain dia kalau itu? Dan Erwan. Nggak ada lah perasaan aku. Karena aku beradaptasi. Iya, pertama sendiri. kali kau bercakap
apa lama gitu masih apa. Kalau sama aku kan setelah berapa? Setelah setahun lebih. Iya kan? Enggak lah. Iya lah setahun. Iya cakap panjang ini, cakap lama. Yang menurutku paling lama awalnya di mana? Di lantai 4. Oh iya. Di lantai 4 itu. Itu pun nggak sengaja kan, gara-gara kau libur apa kau itu? Aku libur. Kau libur kan? Aku nggak bisa tidur. Itu ceritanya tuh kan, yang bercakap sampai jam 3 apa jam 4? Jam 4. Nah, jam Pas 4 tuh kan. sahur-sahur. Nah, aku tidur kan. Kau sahur tuh kan, kau libur kan. Nah, itu pertama kali. Itu pun habis itu nggak, besoknya atau minggu depan atau 2 minggu depannya nggak bercakap lagi kita habis itu. Nggak yang tiap hari tiap jumpa gitu bercakap. Itu kan itu nggak kesengajaan. Iya. Orang yang mulai kayak sering bercakap tuh kan di sini aja, yang jumpa-jumpa di kondok. Ke awal nggak ada lah selain Ambon gitu yang dekat-dekat dengan itu beliau tuh. Kan itu doang. Ambon. Ya iya, maksudku jadi pertama kali kok tengok aku kayak mana di matamu, karena aku diam aja tuh, apa kok ya kayak wajar kali gini, berarti aku yang butuh apa, Lah, aku lihat pendekatan gitu. semua aja diam. Jadi Enggak lah, semua kan nggak diem, semua kan kalau di kantor kan pada ngomong. tapi aku nggak lebih kantor lah, lebih ke luar kerjaan. Kalau luar kerjaan kan iya diam semua lah luar kerjaan. Nah, kami kalau di luar Kelompok-kelompok. kerjaan gitu ya tetap Ngomong. cerita gitu, tetap ngomong kan. Saudara aku beda kelompok, kadang pun nggak kemasuk kemarin. Apanya? Atau masuk apa? Nih kan, oh iya sama BR, Ya BR tuh oke lah. ya sama BR doang lah ya. Soalnya aku satu SIM juga sama BR. Udah nggak ada lagi, paling itu doang awal. Pokoknya kok jarang-jarang ini ya, jarang kena sama aku dulu ya kok di kantor ya, awal masuk ya. Emang kena gimana masuk kau? Misalnya apa kerjaanmu nggak beres gitu, Ya nggak pernah ngerepetin juga kan. nggak pernah. belum pernah kan. Contoh kayak kamu merepetnya kayak mana? Ya zaman dulu aku kayak mana kalau ngerepetin orang. Iya ya. Iyalah, yang zaman aku nggak pernah mau nyakapin itu kan. Dulu kan aku bukan cuma kalian nggak aku cakapin, semua juga aku cakapin. Aku di kantor dulu diem aja, Iya. nggak pernah bercakap. Mau sama anak yang lama tetap nggak bercakap, aku diem aja. Mulai sekarang paling aku di kantor mau bercanda-bercanda gitu. Yang buat berubah gitu apa? Ya karena udah modelnya udah nggak kayak zaman dulu, itu aja. Orang-orangnya maksudnya. Orang-orangnya gitu. Kalau zaman dulu orang-orangnya memang Kreang. enggak, udah sama-sama tahu kan. Jadi aku orang tuh taunya aku ya dia tuh udah nggak jadi masalah gitu. Sekarang kan sebetulnya kayak ya di aku nggak ada masalah, cuman takut tuh di orang lain. Nah jadi masalah karena kan belum sama-sama tahu. Aku kalau dekat sama orangnya aku maki gitu. Tapi kalau nggak deket, mau dia salah kayak mana pun aku nggak bakal ngomong. Nggak buka sama ADO kau itu, nggak salah kau ngomongin. Siapa? ADO, Ali. Udah pernah? Iya lah. Udah capek. Nggak ada juga yang betul. Nggak, jadi intinya nggak usah bahas kerjaan. Ngapain lo bahas kerjaan? Kan Gimana? aku nanya cuman pertama kali. Pertama kali kau jumpa aku apa kayak misalnya kayak kan aku diem aja tuh dibanding yang lain kok di kantor gitu. Kan pertama kali itu kan aku di kamar. Iya di kamar lah tuh kau jumpa aku tuh pertama kali lah. Kau tahu kan? Terus di kamar tiba-tiba kau bilang AC matiin kalau nggak pakai. Ingat nggak? Oh?
Gak pernah gue. Loh, masa iya? BR itu kayak gitu. Kau gitu bilang ke aku. Gak pernah aku bilang gitu. Sama siapa sekarang pun aku nggak pernah bilang gitu masalah AC apa, nggak pernah. Itu orang gitu tuh aseng. AC hidupin kah atau matiin tuh kau bilang. Kalau nggak dipakai hidupin aja atau matiin aja. Gitu-gitulah. Kau ini inget kau di kamar tidur, cuman AC nggak kau hidupin. masa iya? Aku bilang kalau kau mau tidur panas hidupin aja nih remote di atas lemari. Ya gitu. Bukan kusuruh kau mati kalau nggak di kamar matiin AC. Enggak, aku nggak pernah gitu. Itu kan aku kan justru kayak misalnya kayak kasihan kok tidur, misalnya kayak kau kan baru mungkin kau nggak berani ngidupin AC tak apa, aku nggak tahu, makanya suruh kok kalau mau tidur panas hidupin aja sih nggak apa-apa. Anjing, beranggapan aku kau kayak ngegumbal juga. Kau nih, hidupin aja gitu. Ya kan aku memang gitu ngomongnya dulu. Karena kan itu kan baru pertama kali. Iya kan ditambah lagi kan memang ke semua orang aku dulu ngomongnya gitu. Yang penting-penting aja gitu. Nggak penting mah aku nggak pernah ngomong sama siapapun juga. Sekarang aja tuh. Sekarang juga nggak penting nggak aku bahas. Jadi kayak aku nengok kau di awal nih, itu tuh palingan di awal ya, emang diam. Ke kaunya. Iya, dia itu maksudmu kan diem kayak diemnya kenapa nih anak nih, kayak ada pikiran kenapa kok dia lain dari yang lain atau apakah gitu, atau kayak pemikiran gini aja lah. Pertama kali yang kita cakap panjang itu kan bulan puasa tuh ya. Ya. Nah itu kok nggak ada pikiran kenapa dia tiba-tiba nyakapin gitu, nggak ada pikiran gitu kok. Nah, Yang itu ya. iyalah, nggak bisa dibalik lagi kameranya. Itu tuh lebih ke itulah perasaan aku sama. Itu aku lebih mikir. Kan seharusnya kaget dong. Lah, enggak dong. Aku mikir lah. Iyalah, kan aku jarang ngajak ngomong orang. Bukan cuman kau. Kan aku sering lihat kau ngomong di depan. Iya kan, tiba-tiba kita kan coba berdua tuh. Coba berdua di depan kan terakhir kan. Aku kejut kayak anjing, lebih tak nyangka sih. Bisa panjang itu sampai subuh. Ya itu kau merasa kayak pas di situ pas cerita-cerita tuh kayak kau merasa sebetulnya kok nggak mau, atau kayak sebenernya enak juga rupanya cerita sama dia gini-gini gitu, nyambung. Atau kayak apa sih dia nih So asik. cerita terus, aku tadinya mau tidur jadi segen gitu mau ninggalin gitu. Apa yang pikirin gitu gitu maksudnya? Iya dong. Iya, Kan iya. kan aku nggak tahu ini pikiranmu kan. Bisa jadi kau mikirnya kayak lama kali dia dari tadi cerita aja nih jadi segen aku meninggalin. Atau memang kau tetap di situ, stay di situ karena memang obrolannya enak gitu, masuk gitu. Apa kau seneng juga? Ya aku lebih keikut alur sih. Misalnya kalau kau suka kayak ngobrol ya udah aku ikutin, kalau game udah aku ikutin. Kayak aku kan gitu doang, cuman ngimbangin. Nggak bisa gitu dong. Lah. Jadi misalnya kau bercakap sama orang nih cerita, kok nggak suka dicerita itu karena pembahasannya nggak yang aku suka gitu. iya gitu. Tetaplah kayak lebih mentingin cerita dia daripada aku sendiri. Kan ngapain gitu jatuhnya. Kita kan pendengar Radio FM dengar. yang perasaan aku beda lah dari yang lain itu. Kau lah kayak lihat aku awal-awal kayak mana. Awalnya kok biasa aja. Nah terus Baci sekarang Tetap biasa aja. Iya, Itu kan dari awal itu kan karena memang kau bukan bawaan kawanku aja. Makanya aku ya bukan masalah itu juga, memang semua orang aku diam nih kan juga. Orang aku di kantor juga nggak bercakap-cakap juga sama yang lain.
Kalau sama kau juga itu kan kita juga jarang jumpa misal di mes. Iya. Ya kan? Beda kamaran. Ya jarang. Enggak, misalnya kayak di mes gitu jarang jumpa kayak Beda sip. beda shift. Kadang nanti kau kayak kau paling di luar duduk di mes paling ada orang, jadi kau ada cerita aku nggak mau ikut nimbrung gitu. Kalau berdua baru aku mau buka obrolan gitu. Padahal lebih bagus 3 pada 2. Kenapa gue lebih suka berdua? Karena biar jelas. Kalau bertiga tuh nggak tahu mana yang mau didengar. 3 kan cuma mastiin. Jadi mana yang benar. Ya, jadi gini aja intinya. Apa kebahagiaanmu yang kau nggak bisa lupain dalam hidup? Sampai sekarang kau ingat aja tuh kebahagiaan itu. Kebahagiaan ya. Paling sama cewek lah. Itu yang kau pilih ya? Kau mikirnya kemana? Ya mungkin kayak sama kawan pas kau main-main kau nggak bisa lupa kejadian itu. Itu kan itu bahagia. Ya Cuman kalau cewek kan nggak selama belum tentu jadi istri kita. iya kan ini kan momen. Kalau soal kebahagiaan sama teman gitu kan udah tiap hari gitu dirasain gitu. Kalau sama cewek ini kan aku lebih milih cewek Daripada kawan gitu. Iya. Kalau Nggak. dikasih pilihan kawan apa cewek, kok lebih milih cewekmu gitu maksudnya? Iya. Enggak lah, tergantung situasi lah. Tapi untuk sekarang kan aku milih kawan. Nah, ya karena nggak ada cewekmu kan. Cewekmu nggak ada di sini kan gitu kan maksudnya kan. Sama aja lah, kalau nggak ada atau nggak ada tetap pilih kawan lah. Di sini aja kok ngomong gitu kan. Karena direkam aja deh kan. Nggak mungkin. Apa aja Ya kan jaga keperjakaan buat itu, buat cewek aku. Jaga apa? Jaga keperjakaan. Anjing, jaga Lah, kok kira aku udah pernah main di sini? Emang kita di mana nih? Lagi di mana? Trium, tengah Trium dong. Iya di mana rupanya? Kamboja. Kok nanya apanya di mana? Di Kamboja. Kalau kau lebih apalah ya momen kebahagiaan? Nggak usah kau tanya aku. Kau cukup jawab pertanyaan gua aja. Kau nggak usah nanya aku. Kau cukup jawab pertanyaan gua aja. Dah, siap kok. Ya. Nih, tadi kan kebahagiaan. Penyesalanmu. Ya ke sini. Kebiasaan aku ya ke sini. Lah, kenapa nyesel kok? Kan kau di sini kerja. Lah, apa yang aku dapat gak di sini? Ya duit. Di Indo kan bisa, Bos. Ya, tapi kan nggak segede gaji di sini. Anjing, aku perasaan di sini makin melarat ya. Hidup aku makin gak ada duit perasaan. Gini aja lah. Sekarang ya. Kau pikir aja. Sekarang kau kerja dapat gaji, bisa nabung nggak? Ada nggak yang terkumpul sama kau? Itu aja dulu. Gak ada. Kenapa? Mana Banyak. duit itu coba? Banyak pengeluaran. Pengeluaran. Itu kan diolah lagi pengeluaran. Kalau aku Yakin kau untuk? lah, kon buat cewek. Gua- Iya, ah, iya, oke, kira- iya. kirain- Tapi kan setidaknya kau harus bisa kayak, wah, aku harus bisa nabung sekian walaupun nggak banyak gitu. Harus punya simpenan gitu. Itu baru kan Nggak semuanya kau kasih gitu misalnya. itu kan baru kepikiran sekarang aku. Baru ada pikiran sekarang. Ya kok anak berapa?
Oh, bontot Anak bontot berarti anak terakhir. terakhir. Iya. So, Kita punya abang gitu. ya 2. Ya abang kedua. Abang 2, kakak 1. Terus ngapain kau? Kan sebetulnya bukan urusanmu kalau keluarga itu. Lah, selain kan udah punya keluarga. Ya tapi kan yang seharusnya ngasih lebih itu kan abang-abangmu sama kakak. Enggak lah. Kan bukan anak pertama. Dia kan udah ada keluarganya, jadi dia ngurus lebih mentingin keluarganya. Karena aku paham nggak di situ. Karena kalau aku kan belum ada itu, belum ada keluarga yang bisa dibiayai. Tapi kok nggak ngasih gitu ke abangmu, ke kakakmu gitu? Enggak lah. Paling enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ya urus diri masing-masing gitu. Iya. Berarti kau cuma ngurusi bosmu aja lah ya. Itu misalnya tuh, itu kemarin tuh. Itu yang kemarin tuh yang meninggal bosmu yang cewek apa yang cowok yang baru Cowok. Cowok. Yang cewek yang sebelumnya. Ya. Nah ini kan sekarang udah nggak ada nih berdua kan. Nah. Ya kan bosmu kan. Seharusnya bisa dong. Iya, makanya aku bilang aku harus Bisa ngumpulin duit dong. Harus ngumpulin duit Bisa sekarang. kayak serius lah. Ya walaupun nggak banyak kan seharusnya ada simpenan lah gitu. Kan nggak mungkin kau kerja terus gitu kan. Baru kepikiran tuh sekarang. Dikira Terus itu nggak seharus kepikiran Pep. lah, kenapa bisa? Enggak, maksudku nggak harus kepikiran kau ngumpulin duit baru sekarang gitu maksudku. Kayak sebelum ah. Jadi kan bisa aja tapi mungkin banyak apa kebutuhan kali untuk orang rumahmu. Ya, Ya kan? Ya aku sebenarnya bosku yang laki tuh nggak perlu kirim duit sebetulnya, nggak perlu sekali saya nggak perlu. Dia juga nggak butuh duit dari aku gitu. karena lah, Ya karena dia ya dia punya kehidupan sendiri, dia ada duit sebetulnya, itu ada duit gitu. Dia tuh kerjanya cuman di rumah terus. tapi masukan ada. Masukannya ada, kayak misalnya sawah, jadi dia punya kambing kan kayak gitu. Gue bilang kayak kawanku kalau yang punya kambing lembu gitu nggak kasih main ke rumah, karena kalau sekali pernah kejadian kawanku punya kambing banyak, dia ngangon kambing lah, kau tau ngangon kan? Tahu. Nah, ngangon kambing dan ke rumahku, bosku langsung nanya, kok ngangon kambing ya? Iya gini Pak mau nitip kambing katanya, nanti hasilnya bagi 2 gitu. Dia nggak ngurus sendiri tapi orang lain kayak dia nanti tiba-tiba Invest ke orang gitu. ya nanti tiba-tiba aku ngomong tuh bosmu punya lembu di sini, aku nggak pernah tahu. Nanti sering aku nengok, kayak aku kan suka buka berkas gitu kan lemari, tengok kayak surat. Aku kan tahu surat tanah atas namamu kan bukan karena dikasih tahu dia, karena aku tahu sendiri, karena aku buka berkas itu. Dia sebenarnya nggak perlu kasih duit sebetulnya, dia tuh nggak perlu dari aku, cuman ya aku kayak ya formalitas gantian aja lah gitulah ya kan gitu. Terus kau ada kepikiran buat muter duit kayak mana? Duit kan harus selalu ada Pep. Urusan gagal barisma itu urusan belakangan. Terus kau muter duit itu apa? Ya kita cari cara. Ya cara kau mas kamu ya. Kamu dengan cara kau tuh mikir apa muter duitnya? Motor duit sih enggak, ya kan. Tapi kalau ditanam doang di diem ini bang juga Deposit gitu. bukan nambah jatuhnya, malah berkurang. Karena aku modelnya tuh Nyimpan. Ya. enggak, modelku tuh kayak suka beli barang nggak dipakai gitu loh. Lebih membazir sih aku tengok kau. Kayak itu sweater anjing harga juta-juta kau pilih. Iya makanya itu. Tujuan kau beli itu apalah? Ya nggak ada. Ya karena ada duit. Dan kalau misal kau tanya kenapa tuh jaket ku coret-coret ke pilok-pilok, ya juga nggak tahu ya, karena aku suka aja. Dulu memang aku suka nyoret-nyoret.
aku nggak peduli mau itu barang barang mahal, mahal gitu. kayak mau itu barang apa kayak kalau kalau aku mau aku coret aku coret gitu, nggak peduli lagi aku. Bisa kok gitu, nggak lebih ke nggak sayang itu barang. Justru aku sayang barang, aku nggak pernah ngejual barangku aku beli. Loh, sayang bukan harus dijual dong. Bisa dengan dirawat atau di itu. Ya itu kan juga aku rawat jatuhnya. Cuma itu ya mungkin karena apa ya aku suka nyoret-nyoret ya jatuhnya seni-seni gitu ya coret aja. Jadi apapun bahan yang ada ya itu aja aku buat intinya. Dia kan tetap ada alasannya, kayak baju-baju vintage kaos-kaos band yang beli itu yang aku coret pilok. Kenapa aku coret belakangnya? Kenapa? Karena nanti misalnya hilang, pertama aku bisa langsung tahu misal dipakai orang tuh bajuku, karena nggak ada orang yang melok lagi. Kedua, aku tahu pilokanku sendiri kayak mana, gambar yang aku buat di situ kayak mana. Karena kan yang pasti kan bukan cuma aku yang punya baju kayak gitu. Iya. Bisa jadi kan orang juga punya. Kenapa gua ada pikiran hilang gitu? Bukannya lebih ke apa? Jaga, ngapa kok harus ada pikiran ngilang gitu daripada pikiran bertahan berapa lama gitu baju ya? Justru aku berpikir terlalu lama. Aku tuh nggak ini loh Beb, kayak misalnya nih, aku lebih baik tuh ngasih barang ke orang daripada aku jual. Ngerti Pak? Tahu. Jadi misalnya kawanku pengen kayak gini, pengen baju kayak gitu, ya kan? Misalnya aku ada lebih, ya kan? Misal kayak kaos band Nirvana aku misalnya kayak ada 3 atau apa gitu kan, kasih 1 sama dia, nggak bakal aku jual, walaupun kayak nggak bakal aku jadikan duit. Kalau orang nggak kenal itu, Orang nggak kenal ya, kalau aku jadikan duit, aku jual. Tapi kalau orang kenal nggak, kayak sama jaket yang sekarang nih, aku biasa baju ngelondri semua, tapi kok jaket ini nggak, asalnya aku nggak ngelondri, ini aku cuci sendiri karena aku takut hilang. ini emang dari mana asalnya? Ini bukan jaketku sebetulnya, Terus jaket? jaket saudaraku. Jaket saudaraku aku pakai keterusan, udah diminta sama bosnya sebetulnya, minta tuh jaket sama dia. Cuman aku tetap nggak mau gitu, aku pakai. Ngapa kok masih tahan ini? Nggak tahu tuh, merasa pede aja kalau pakai jaket itu. Nggak peduli aku mau dibilang gembel sama orang. Pede itu kayak mana lah pede menurut kau? Ya misalnya aku kalau pakai jaket ini tuh aku kayak pede aja gitu, kayak nggak ada yang takutin gitu, tenang aja jalan, pede aja gitu. Kalau aku nggak pakai jaket ini, kadang-kadang aku jalan tuh misalnya walaupun aku setel rapi nih, pakai kemeja setel ganteng misalnya, tapi nggak pakai jaket ini gitu kan, aku ngerasa kurang percaya diri kadang-kadang. Aku tuh bisa setelan rapi gitu kalau aku pengen aja. Misalnya nih ada acara keluarga besar-besaran, aku nggak pengen setel rapi, ya tetap pakai jaket ini aku pakai. Walaupun nanti jaket ini nanti disembunyiin sama orang tuh, tetap jaket ini aku bawa. Walaupun aku dikasih baju kayak seakan-akan aku nggak punya baju gitu, dikasih punya baju saudaraku yang bagus, seakan-akan aku nggak punya baju, biar aku pakai jaket ini. Ujung-ujungnya tetap jaket ini aku pakai. Tapi misalnya nih aku pengen keluar setel rapi, ya setel rapi. Walaupun nggak penting nih, kita cuma mau jumpa kawan aja gitu kan, nggak pengen setel rapi aku, pengen setel rapi, nggak pakai jaket ini, ya setel rapi. Mau acara sepenting apapun, misalnya aku nggak pengen setel rapi, ya tetap setel kayak gini, aku pakai jaket ini. Memang aku dari dulu pakai jaket ini. Emang ada kisah jaket itu bagi kau? Ini jaket ini kau tahu udah hilang 3 kali, pernah hilang 3 kali di sekolah. Tapi balik lagi ke aku. Udah sempat pertama kali hilang, udah sempat dijual sama orang. Iya, aku datangi orang yang ngambil jaket ini. Kan dia yang jual ke orang, udah laku tuh. Aku kasih dia enggak apa-apa, dia kasih duit, ini duit, ambil, kau jual berapa, kemarin ambil dia. Ini duit aku kasih, kau ambil balik jaketnya. Enggak aku kasih, enggak apa-apa nih orang. Baru kedua kali hilang. Ya kan? Tiba-tiba yang nyumpai
kawan sekolahku yang lain. Hmm. Memang diambil sama orang, cuman orang tuh nggak ngasih tahu sama aku orangnya siapa kan. Kali 3 kali gitu juga hilang, balik lagi, pokoknya selalu balik ke aku. Ya berarti dong ini bagi kau. Iya, Berarti ya, ada cerita apa gitu maksudnya? ya tiap hari aku pakai jaket ini, nggak ada cerita apa ya, tiap hari aku pakai jaket ini udah itu aja ceritanya. Mau cuman beli rokok ke depan, mau apa, selalu pakai jaket ini aku. Ada, dan aku selalu pakai. Ini zaman dulu masih ada yang zebra-zebranya nih, sampai nggak ada lagi nih kan, zebra-zebranya yang hitam putih itu dulu masih ada, kan udah nggak ada lagi, sampai udah kayak gitu ya. Kayak ini resleting nih udah kayak gini, udah nggak ada itunya itu kan. pegangnya. Masih aku pakai aja selama masih ini, masih bisa dipakai, walaupun aku punya jaket Stone Island yang bagus itu ya. Kadang-kadang nggak pede juga pakai itu. Aku tuh kurang pede pakai barang yang baru gitu, makanya aku sering beli barang bekas gitu. Iya, kalau misalnya pakai sepatu baru gitu nggak pede aku, malah aku seneng sepatu yang udah rusak-rusak, udah kumel-kumel, seneng aku. Anjing. Kayak baju, misalnya baju baru kan hitamnya Udah kelihatan pudar gitu. nggak, baju baru kan hitamnya masih Masih fresh. hitam. Aku nggak mau pakai yang gitu, yang pudar aku mau pakai yang udah pudar gitu, yang sabun misalnya kayak baju sabunnya udah kayak kopek, udah kayak koyak, seneng aku pakai gitu, nggak peduli aku. Malah kalau misalnya aku pakai baju yang rapi gitu, kadang kurang pede aku. Nggak tahu kenapa kurang pede gitu aja aku. Memang nggak setelanku, nggak yang dirapi-rapi gitu aja setelan. Oke, baru tahu ada no kayak gini. Ya kayak main HP aja lah. HP tuh, Bagi kau apa lah HP lu? ya HP cuman untuk alat komunikasi Ah. aja. Tapi ya masalahnya adalah aku nggak suka komunikasi lewat HP. Itu satu. Berarti kau langsung face to face gitu. Ya aku seneng tuh langsung. Malahan orang kebanyakan itu nggak bisa lari dari HP, banyak itu gak Ya. hiburan di HP. Ya mungkin beda-beda orang kali. Malah mikir aku nih kayak alasan kau nih, hiburan kau nih tak tahu unik atau aneh gitu, bisa kau kayak hidup dengan gitu-gitu Nggak aja. megang HP gitu. Iya Bisa. lah, kebanyakan Kok harus ngerasain? Nggak main HP seminggu aja tuh, kok harus ngerasain kayak mana rasanya? Bukan kosong Sarah, bukan. Masih ada kayak si Pap, dia bilang dia ngikut ngetes nggak buka IG sebulan, rasanya kayak tenang kali rasanya. Cuman IG doang ya, nggak buka IG sebulan ya, rasanya kayak tenang gitu. anjing. Aku aja mati lampu atau nggak ada kotak, temenung aja kayak Ya itu karena itu tadi, kalau misalnya udah ketergantungan sama HP, misalnya kau nggak megang HP, kau bingung mau ngapain gitu. iya. Kalau aku nggak megang HP, masih banyak yang bisa kerjakan, kayak main gitar, ya nulis gitu, ya mikir apa gitu sendiri, merokok, ngelamun. Kalau kan nggak megang HP, bingung mau ngapain, nggak mungkin cuma tidur doang di kasur gitu kan, kau pikir kan. Iya, Misalnya nggak ada kawan gitu kan. malah temenung doang gitu. Aku misalnya nih kayak gini, misalnya nongkrong nih bawa HP, pasti langsung matikan paketku. Iya. Pasti aku matikan. Ya karena aku nggak mau diganggu. Kadang pun misalnya aku lupa matikan paketku, tiba-tiba ada yang nelpon, walaupun itu saudaraku, nggak bakal aku angkat. Kan bisa aja misalnya kau lagi nongkrong tiba-tiba nanya di mana gitu. Nelpon aja nggak aku angkat, boleh ngechat. Gitu. Nelponnya orang ngechat aku tuh, aku balas nanti seminggu, sebulan kemudian, walaupun itu deket. Orangnya di sini gitu, apalagi yang orangnya di sini. Aku kalau orangnya nggak di sini, yang nggak ada deket sama aku gitu, bukan nggak deket secara ini ya, maksudnya nggak Jarak deket gitu. jarak gitu kan.
pasti misalnya kok kayak BR udah nggak di sini lagi, ya udah nggak bakal ku chat gitu, dan dia ngechat juga nggak bakal kubales, karena aku nggak mau nanti ujung-ujungnya cuman apa komunikasi di HP, walaupun teleponan juga tetap nggak mau aku, kayak kurang puas aja gitu rasanya. Lu di sini kok jumpa langsung gini aja baru bisa kok. Setidaknya kalau itu kan gunanya buat itu sementara gitu, komunikasi sementara. Ya, kau tahu kan aku nggak main HP sebulan tuh, HP ku ada 3, padahal 3 HP ku tuh, cuman itu aja nggak aku mainin, karena aku seneng tuh jumpa orang, jumpa langsung, ya kan. Baru kedua, misalnya penting, ya baru jumpa. Kadang gitu, misalnya nggak penting di aku nggak mau ngangkat telepon dan nggak bakal mau balas chatnya. Tapi misalnya penting di aku, mungkin aku yang ngechat duluan. Nah, Terus tujuan kau beli HP ini banyak buat apa? Kalau ya jarang berapa main HP ku? Sekarang berapa HP ku? 3. Yang kota 3. Ah, Ini yang ku pegang ini, ya kau tau lah. Ini beli karena duit panas, duit judi. iya. Ya kan? HP iPhone ku yang satu lagi yang kecil itu memang pas mau kerja harus memang punya HP kan untuk komunikasi kita segala macam. Nah, Untuk awal-awal aja, untuk perkenalan. Nanti lama-lama kan biar tahu dulu bahwasanya aku jarang megang HP gitu. Nah, HP yang satu lagi untuk HP bank, HP email gitu, nomor-nomor itu. nggak pulang kan ke HP duitnya, padahal itu jarang kau pakai. Ya kemana lagi? Dah, banyak di situ mutarnya. Nggak ada waktu itu cuman ada iPhone 14 Pro, iPhone 14 baru keluar udah. Aku ngambil yang 14 Pro udah, karena duitnya cukup. Ambil aja itu, duit panas biar nampak aja, gitu. Bahwasanya Ada hasil kau beli ada itu. hasil, bukan ada hasil gara-gara main judi. Iya, Maksudku, betul. daripada duitnya nggak nampak kemana gitu maksudku. Kayak cuman makan nggak nampak, kayak beli apa kan belum tentu simpen juga barangnya gitu kan, kadang bisa hilang juga gitu. Ini karena ya biar nampak aja gitu. Sama lah, aku beli HP kayak nggak ada gunanya. Biasa aku tinggalin. Kemarinnya tinggal di kantor dah biasa aja. Itu kalau sip sendiri, kan nggak ada teman main. Main apa? Main game. Kalau kalau nggak ada teman main game kan cukup itu satu HP doang. HP ini doang. Ah, itu kayak kemarin tuh. Bosmu meninggal. Kok baru beli HP ini nih? Ah, Kok nggak pusing tuh? Kok nggak ada pemikiran kayak, ih, kok bisa pas gini kejadiannya? Coba kau tahan dikit lagi, kau nggak ngambil HP ini kan bisa kau lempar ke rumah duitnya. lah itu kan aku ada uang emergency. Karena aku ada itu beli emas. Oh, Itu kan emang buat emergency doang. Jadi anjing aku beli emas aja. jadi maksudmu kayak walaupun kau di rekeningmu waktu kemarin tuh kosong sama sekali, di sana masih ada lah ya, masih ada pegangan lah ya, Iya. bilang ya. Makanya kayak aku tahan karena aku kemarin beli 1.6. Sekarang 2.000 jadi itu ya. Harga emasnya. Oh, Emang beremergency kepentingan. ini kan sekarang bosmu udah nggak ada dua-dua nih kan. Eh, Berarti misalnya kau itu rumah kayak mana? kenapa? Ya kan semua abang-abangmu kamu pas udah berkeluarga kan udah nggak di rumah itu lagi, apa masih di rumah itu? Enggak. Kosong lah. Itu dioper ke aku. Iya, maksudku sekarang kok di sini nih. Iya kosong. Itu Yang nggak ada yang ngurus-ngurus gitu kayak paling tiap minggu ke situ. bersihin lah ya. Ya, kan ada omongan kayak Nah, ada yang mau ninggalin gitu. Hmm. Cuman yang
tinggal ini bisa dipercaya lah, cuma dia di pemakai. Oh, jadi agak 50-50 lah ya. Ya, bagi aku sih 50-50. Kalau bagi orang sana udah percaya lah, udah percaya sekali, orang dekat juga. Tapi surat tanah rumah udah atas namamu? belum lah. Ya berarti belum tahu dong bahwasannya itu jatuhnya ke tangan siapa nanti. Tapi ini udah dibilang nggak? Semua udah diskusi. Sudah pada diskusi bahwasannya setuju jatuhnya ke kau aja gitu. Diskusi. Kan semua udah ada rumah masing-masing. Apa aja? Itu aja aku bingung. Tapi Ya itu misalnya kau nikah kok mau tinggal di rumah itu, kok pengen lah ini- cewek aku udah beli rumah baru Nah, aja. itu kayak mana? Lah, nggak, masa aku mau ikut tinggal di rumah cewek? Aku kan laki-laki, Bos. Di mana-mana tuh kita yang bawa cewek, kita yang bawa istri. Tapi kan dia tuan beli buat berdua. Ya kan punya duit dia. Kok ada ikut-ikutan Nggak, duitnya? Nah. Nggak merasa kayak malu kok gitu. Lagi. Nah, itulah pertanyaan kita tuh coba. Itulah. Gini, aku kan ada rencana. Ah. Dia kan ada rumah kan. Terus Ya. dia ini beli rumah baru. Ya. Dia mau pindah. Nah. Terus dia nih mau pindah nih. Iya, walaupun dia ngajak kau untuk misalnya nanti nikah tinggal di situ, masa kok nggak ada nolak Iya. pertama kali kayak nanti orang mau bilang apa, masa laki-laki yang ikut istri, masa Ya, masa istri yang nanggung laki-laki gini-gini. aku kan bagi kerjaan kayak misalnya rumah yang lama tuh aku pikir mau biar aku yang renov gitu. Terus aku mau jadi kosan. Ya, Karena lokasi dekat dengan kampus juga gitu. Maka aku ada pikiran gitu. Jadi dia fokus rumah itu. ya Rumah baru seharusnya kan kayak berarti udah ada deal-dealan lah ya. Ya udah deal-dealan. Cuman nggak tahu ke depan ya. Siapa ada yang blunder. Ya kok udah sama cewek udah berapa lama? Oh, masih baru 5 tahun. Nah, 5 tahun kok pede nggak bahwasannya dia tuh akan menjadi milikmu selamanya gitu. Kayak sampai jadi istrimu gitu selamanya. Eh, Itu kan simple pertanyaannya. Pede apa enggak, udah itu aja. itu simple tapi berarti itu. Iya, maksudku kok jawab dulu pede apa enggak, nanti baru tanya alasannya kenapa. Kalau aku bilang pede sih pede. pede. Ya. Karena cinta anjing banget kan. Iya. Iya. Ini bilang apa ya? Cewek itu semua tuh sebenarnya sama, nggak ada cewek. Itu omongan doang, kayak misal kita nih, aku pengen nanti punya istri yang cantik yang ini. Ujung-ujungnya kalau nyaman, walaupun nggak seperti keinginan kita, tetap kita jatuh Bisa. juga gitu. Cewek gitu juga, nggak perlu katanya ngomongnya ganteng gini, tapi kalau dapetnya nyaman, itu yang ku perhatikan ya, kayak karena aku kan belum pernah bercewek kan, belum pernah ngerasain apalah punya hubungan gitu kan. Kita dulu kan, yang dalam otak aku nih sekarang nih, cewek itu kayak itu pernah aku tulis, setahu aku di tembok kamar lantai sana kan tuh. Satu. Cewek itu taman nih, cewek itu bakalan jatuh cinta sama seorang filsuf. Apa? Cewek itu jatuh cinta sama seorang filsuf, bakalan jatuh cinta sama seorang filsuf. Tapi pacarannya sama seorang seniman. Kenapa bisa? Nih kok dengar dulu. Iya, kok dengar baik-baik dulu nih ya. Pahami lo ya. Kok dengar yang aku bilang baik-baik, nanti kau cari tahu maksudnya apa sendiri. Yang nyangkut di otakmu maksudnya seperti apa gitu ya. Aku bilang ya. Pulang nih. Cewek bakalan jatuh cinta sama seorang filsuf. Dan pacarannya sama seorang seniman. Dan yang anehnya adalah menikahnya sama seorang pedagang. Itu cewek. Jatuh cintanya sama seorang filsuf, pacarannya sama orang seniman, tapi nikahnya sama orang pedagang. Wah, yang nyangkut di otakmu kenapa? Maksudnya seperti apa tuh? Yang kau tangkap? Nah. Aku jelasin dulu nih ya. Mungkin pertama coba jelasin dulu. Nih. Cewek jatuh cinta sama seorang filsuf, bahkan jatuh cinta sama seorang. Kenapa?
Karena cewek tuh suka sama laki-laki yang pemikirannya luas. Dan yang pemikiran luas itu cuma seorang filsuf. Seorang filsuf kan pemikiran luas, ya kan? Terus Tapi pacarnya sama seorang seniman. Kenapa? Jelas. Bukan cuma cewek. Kita juga kadang-kadang laki-laki senang dipuji, pasti. ya kan? Dan yang bisa ngasih pujian yang indah, yang tentang pujian atau apakah itu selain itu yang tentang indah-indah, cuma para seniman. Tapi menikahnya sama seorang pedagang. Kenyamanan. Bukan dong. Lah, Karena kebutuhan hidup. Cuma seorang pedagang. oh, paham. Jadi intinya kenapa coba? Kita bisa di antara ketiga itu kita bisa melakukan dua hal. Cuma jadi seorang filsuf. Nggak perlu jadi gelar. Kita cuman Filsuf sama- butuh pembelajaran aja lagi gitu kan. Seniman, alah, apa sih susahnya muji-muji doang? Cuma bilang, kau cantik kali ini, kau aku nih gunung tuh indah kali kayak kau gitu. Gampang. Yang susah tuh apa? Jadi pedagang. Kenapa? Tanggung jawab. Dia yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Menikahnya sama pedagang. Kenapa? Karena kebutuhan hidupnya di seorang pedagang yang bisa memenuhi itu. Dua itu bisa. Maksudku nggak semua orang tuh bisa melakukan tiga hal itu sekaligus. Untuk dua hal itu bisa lah, kayak Semua orang filsuf sama seniman tuh. Tapi kalau untuk pedagang susah karena jatuhnya tanggung jawab. Bos. Iya. Kalau semua orang bisa, pertama nggak bakal ada namanya kasus perceraian, Ya, nggak ada KDRT. Jadi dia jadi ya kita ya namanya kita nikah kan bukan untuk setahun 2 tahun, sama ya. ya kan? Jadi ya maksud gini, kalau kita memilih, pilihlah yang terbaik. Kalau kita dipilih, nah jadilah yang terbaik gitu. Tapi kalau kita milih, kita harus milih yang terbaik ya menurut kita gitu. Terbaik macam mana gitu milih dengan misalnya itu tanpa waktu harus pilih hari itu juga. Milih yang terbaik tuh kayak mana? Nggak bisa. Semua butuh waktu. Beb. Berarti menurut kau pacaran dulu. Perjodohan itu pun belum tentu langgeng. Mungkin ada tekanan, ya kan. Tapi sering berjalannya waktu bisa sama-sama saling mencintai. Butuh waktu juga ujung-ujungnya. Kayak aku nih mikir kan, aku nggak mau bercewek, aku pengen langsung nikah aja, ya kan. Sedangkan orang ngomong banyak, kau harus pacaran dulu karena kau nikah bakal hidup sama dia terus. Jadi kau harus pacaran dulu, nyoba. Ngerasain. Jangan tiba-tiba langsung nikah nanti, karena nikah kan itu sakral, nggak bisa langsung kayak cerai suka hatinya kan nggak bisa gitu kan, kayak pisah suka hatinya kan nggak bisa, ya kan. Cuman maksudku nggak pacaran bukan berarti aku jumpa orang langsung nikahi hari itu, enggak. Aku deket sama orang tapi tidak menjalin hubungan, tapi deket untuk mengenal satu sama lain gitu, maksudku loh. Jadi aku nggak mau pacaran. Tadi udah jadi kayak aku kenal sama dia 5 tahun, udah deket 5 tahun tapi nggak ada hubungan. Nah aku udah tahu dia udah tahu aku, nanti baru nikah gitu maksudku. Nggak yang satu hari jumpa baru seminggu jumpa langsung nikah, nggak gitu juga gitu. Tetap butuh pengenalan satu sama lain gitu. Dan aku juga misalnya nanti punya bini, aku nggak mau ngelarang dia, asalkan dia tanggung jawab gitu. Dan aku juga mau baliknya, nggak mau larang juga. Misalnya kok sama cewekmu gitu kan keluar mana nongkrong, cewekmu pakai baju seksi, mau izinin nggak? Jelas lah bos, enggak. Kan Kenapa? aku rata-rata kan cewek aku kan hijabers. Aku Ya mikir, misalnya aja nih, misalnya kita kan nggak tahu. Misalnya dia kayak gitu. Misalnya kayak keluar, ya nggak mesti tank topan lah. Misal kayak pakai celana pendek, baju kaos kayak anak sekarang yang kayak nggak pakai celana gitu, bajunya kepanjangan, kayak kenapa nggak pakai celana gitu kan? Kok ngasih nggak? Enggak Misal lah. lagi nongkrong gitu.
Aku nggak ngasih itu karena apa yang aku suka tuh nggak mau sampai orang lihat. Misalnya kayak cuma kau aja lah. ya cuman aku aja. Ya, aku juga nggak mau sih misalnya punya cewek gitu. Tapi misalnya kita udah ngelarang, tapi dia tetap kayak gitu, kita nggak bisa. Aku misalnya aku juga nggak memaksa gitu. Misalnya ya udah sih, ya Allah, kita mau gini, suka sekali gini. Aku nggak maksa kau harus berpakaian seperti yang aku mau, tapi jalan tengahnya adalah kita nggak jadi keluar, udah kita di rumah aja. Misalnya mau beli makan di rumah. Kita namanya ya nggak usah cewek, Pep. Kita juga kadang-kadang sebagai laki-laki keluar pun pengen keren juga gitu kan. Dan keren kan bukan semua, nggak pakaian tertutup semua keren gitu kan. Ya kadang ada cewek yang menampai belahan dadanya. Iya, itu gitu mah kan. Ya. itu maka kayak gitu mikirin gitu, anjing ini bukan lebih kan mancing nafsu orang. Tapi kalau cewek tuh masih wajar, Pep. Karena kalau kita nggak punya hak untuk ngatur dia sepenuhnya. Beda sama istri. Ada yang kau misalnya cewekmu tetap nggak izinin. Tetap enggak sih. Maka kayak apalagi kau malas itu, apalagi kalau cewekan masih cewek gitu, itu kan masih kayak milih-milih lah gitu kan mana buat masa depan jadi bini ya. Apalagi kayak gitu, kalau kayak gitu aja dia udah kayak gitu, Jadi kau udah kayak sih kurang yakin ya, lah kurang untuk depannya yakin. gitu ya. Aku jangan kan misalnya cewek gitu, misal kawanku nih cewek, dia pakai baju yang seksi gitu dan keluar bareng aku, nongkrong gitu, pasti aku larang, nggak mau aku nggak ngelarang, cuman aku pasti menunjukkan ekspresi yang tidak suka aja gitu. Cuman aku nggak ngelarang, paling aku cuma ngomong ngapain sih pakai baju gitu doang paling gitu kan cuma kawan gitu. Tapi misal keluarnya nggak bareng aku bodo amat. Intinya kalau keluar sama aku, ya aku malas aja nengoknya gitu, karena bakal jadi pusat perhatian, karena tempat ramai. Susah sih gitu, apalagi aku pernah kan kayak simulasi rumah tangga gitu, ngekos selama 6 bulan sama cewek aku. Itu nggak ada ngapa-ngapain, cuman kayak bercanda tawa doang sama dia. Karena aku nggak nanya juga masalah Iya, itu. karena kan Kau biar cuma jelasin detail. aja. Kau jelasin Detail aja. doang. Kau nggak perlu jelasin aja. Karena aku nggak tanya gitu. Seakan-akan kayak Kau Rum lari gitu pasti itulah. ya kan aku nggak nanya itu. Kok nggak perlu jelasin dong. Nah, terus selama 6 bulan kan kayak anjing, aku pikir jenuh kayak lihat kayak gini-gini terus tiap hari. Kegiatan kayak iya, lama-lama bosen gitu ya. bosen. Mulai ada rasa bosen. Kayak mana nanti misal jadi Wah, jadi istri udah betulan ya. selama anjing, aku bilang kayak gitu benar-benar baru pas itu lah aku kayak Nah, terus kenapa tiba-tiba kau bisa sadar? iya dari situ kayak aku sadar anjing gini, kayak pernikahan tuh kayak benar-benar butuh keyakinan yang benar-benarnya gitu, yang mantap lah gitu, yang besar, bukan cuman kemauan doang. Tapi benar-benar siap nerima abis nikah. Gini, gitu. Pep. Kalau aku nih, menurutku ya, nikah tuh tanggung jawab kita sebagai laki-laki gitu maksudnya. Semua urusan kita. Makanya aku kenapa nggak mau beli cewek kayak pacaran gitu, punya hubungan. Karena pacaran aja aku udah maunya tuh kayak misalnya kok ngajak keluar hari ini cewekku kan, nggak lagi nggak pegang duit, tapi dia mau bayar, udah Pak Arif, duitku, aku udah duit gini, kok tetap nggak mau walaupun ini dia baik, karena itu tugasku gitu Sebagai cowok. Iya Kalau aku pacaran, iya anjing aku kondo dulu 6 bulan. aku gitu aku. Makanya kenapa aku nggak mau cewek, daripada duitku habis ke cewek yang belum tentu jadi istriku, ini nggak usah Ya itu. Karena jatuhnya aku tidak bertanggung jawab, jatuhnya aku nggak ikhlas misalnya ngasih gitu ke cewek, ya kan. Aku sama kenapa aku sama kawan aja nggak kiraan, apalagi sama cewek. Nah makanya cewek tuh jauhin gitu. Karena kalau kawan oke, masih ada kapanpun. Kalau cewek belum tentu. Apalagi aku modelnya bukan orang yang kalau misalnya pacaran besok putus jadi mantan nggak bisa deket aku. Kadang kan ada orang kayak misalnya
sama mantannya sendiri dia masih kayak berkawan. Iya. Nah, aku bukan model yang kayak gitu, nggak bisa. Di move on gitu. Nah, Cuman aku lebih kayak gitu. kayak masih ada rasa canggung gitu. Ah, mantanku dulu pas jumpa kayak nggak enak gitu. Kan ada juga kayak kawanku sama mantannya malah kayak nggak ada masalah apa-apa kan dulu pernah jalan hubungan. Biasa-biasa aja. Sekarang kadang. biasa-biasa aja kayak kawan gitu. Aku nggak bisa kayak gitu modelnya. Jadi maka kayak itu kayak mikir duit lebih bagus sama teman gitu. Iya. Itu sebenarnya nggak ada masalah sih mau sama teman sama cewek gitu. Kayak udah nggak nilai uang aku nyata apa sebelum ada nabung ya karena habis gitu aja lah, dipinjam sana lagi pinjam sini sampai sekarang belum ada yang itu ganti. Ya itulah namanya hidup kan. Gimana lagi?